omongan-omongan pengamat-pengamat yang sempat melecehkan atau merendahkan apa yang dilakukan oleh Sintayong, ya sebetulnya harus berpikir ulang dengan apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Fans sepak bola timnas Indonesia rupanya masih belum move on terhadap pola permainan Sintayong. Patrick Kluivert dinilai lebih buruk. Perbandingan rekam jejak pelatih. Pengalaman pelatihan. Kluivert memiliki pengalaman yang lebih sedikit sebagai pelatih dibandingkan STY, yang telah menunjukkan hasil yang lebih baik dengan tim nasional. Pola permainan. Banyak yang berpendapat bahwa Kluivert tidak memiliki pola permainan yang seefektif STY, meskipun ia memiliki materi pemain yang lebih baik. Penilaian supporter. Survei menunjukkan bahwa kinerja Kluivert dinilai buruk oleh sebagian besar supporter, yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Kluivert. Meskipun ada kritik, Kluivert memiliki pengalaman sebagai pemain top yang bisa memberikan perspektif berbeda kepada tim. Kekurangan Kluivert. Rekam jejaknya sebagai pelatih dianggap kurang mentereng dan tidak sebanding dengan STY, yang lebih banyak mendapatkan dukungan dari supporter. Kesimpulan. Secara keseluruhan, Kluivert dinilai kurang dari STY dalam hal kemampuan sebagai pelatih, dengan banyak faktor yang berkontribusi pada penilaian ini, termasuk pengalaman, pola permainan, dan dukungan dari supporter. Analisis statistik. Data menunjukkan bahwa tim yang dilatih Kluivert memiliki persentase kemenangan yang lebih rendah dibandingkan tim di bawah asuhan STY, yang mencerminkan efektivitas taktik yang berbeda. Reaksi media. Media sering kali lebih menyoroti keberhasilan STY, sementara Kluivert sering menjadi sorotan negatif, terutama setelah hasil buruk dalam pertandingan penting. Dukungan pemain. Pemain yang dilatih Kluivert terkadang menunjukkan ketidakpuasan terhadap metode pelatihannya, yang berkontribusi pada performa tim yang tidak konsisten. Perbandingan hasil. Dalam beberapa turnamen, Kluivert tidak berhasil membawa timnya melaju jauh, sementara ST berhasil mencapai fase yang lebih jauh dengan tim nasional. Faktor lingkungan. Lingkungan dan budaya sepak bola di mana Kluivert beroperasi juga dianggap kurang mendukung dibandingkan dengan STY, yang memiliki dukungan kuat dari Federasi Sepak Bola. Pengembangan pemain. ST dikenal lebih baik dalam mengembangkan pemain muda, sedangkan Kluivert seringkali dianggap tidak memanfaatkan potensi pemain muda secara maksimal. Strategi jangka panjang. Kluivert belum menunjukkan rencana jangka panjang yang jelas untuk timnya, sementara ST memiliki visi yang lebih terarah untuk pengembangan tim nasional. Kinerja di Liga. Kluivert juga mengalami kesulitan di Liga domestik, yang semakin memperburuk citranya sebagai pelatih, berbeda dengan ST yang memiliki catatan lebih baik di Liga. Dampak psikologis. Kinerja Kluivert seringkali dipengaruhi oleh tekanan dari media dan supporter, yang tidak dialami ST dengan cara yang sama. Kesempatan berkarir. Kluivert mungkin perlu mencari kesempatan di liga yang lebih kecil untuk membangun kembali reputasinya sebagai pelatih sebelum kembali ke level yang lebih tinggi. Keterlibatan dalam proyek jangka panjang. Kluivert belum terlibat dalam proyek jangka panjang yang signifikan, sedangkan ST telah menunjukkan komitmen untuk membangun tim yang kompetitif dalam jangka waktu yang lebih lama. Adaptasi taktik. Kluivert seringkali dianggap kurang fleksibel dalam mengadaptasi taktiknya sesuai dengan kebutuhan tim, sementara ST dikenal mampu menyesuaikan strategi berdasarkan lawan yang dihadapi. Kualitas latihan. Banyak mantan pemain yang dilatih Kluivert mengungkapkan bahwa sesi latihan tidak seintensif yang mereka harapkan, berbeda dengan ST yang dikenal dengan pendekatan latihan yang lebih disiplin. Hubungan dengan media. Kluivert seringkali terlibat dalam kontroversi dengan media, yang dapat mempengaruhi citranya, sedangkan ST lebih mampu menjaga hubungan baik dengan wartawan. Dukungan dari federasi. ST mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari Federasi Sepak Bola, yang berkontribusi pada keberhasilannya, sementara Kluivert seringkali merasa kurang didukung dalam kebijakannya. Pengaruh budaya. Kluivert harus beradaptasi dengan budaya sepak bola yang berbeda, yang mungkin menjadi tantangan tersendiri, sedangkan ST lebih familiar dengan lingkungan sepak bola di negaranya. Kinerja di turnamen internasional. Kluivert belum berhasil membawa timnya meraih prestasi di turnamen internasional, sedangkan ST telah menunjukkan kemampuan untuk bersaing di level tersebut.
Persepsi publik. Persepsi publik terhadap Kluivert cenderung negatif yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri tim, sementara ST memiliki citra yang lebih positif di mata penggemar. Keterampilan komunikasi. Kluivert seringkali dianggap kurang efektif dalam berkomunikasi dengan pemain yang dapat menghambat perkembangan tim, sedangkan ST dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Inovasi dalam pelatihan. Kluivert belum menunjukkan inovasi yang signifikan dalam metode pelatihannya, sementara ST seringkali menerapkan pendekatan baru yang menarik perhatian. Keterlibatan dalam komunitas. ST lebih aktif dalam keterlibatan komunitas sepak bola yang membantu membangun basis dukungan yang kuat, sedangkan Kluivert kurang terlibat dalam aspek ini. Pengaruh pada pemain muda. Kluivert perlu meningkatkan kemampuannya dalam memotivasi dan mengembangkan pemain muda, yang merupakan salah satu kekuatan ST. Konsistensi hasil. Kluivert seringkali mengalami fluktuasi hasil yang besar, sedangkan ST lebih mampu menjaga konsistensi dalam performa tim. Visi jangka panjang. Kluivert perlu mengembangkan visi jangka panjang yang lebih jelas untuk timnya agar dapat bersaing dengan pelatih-pelatih top lainnya. Keterampilan manajerial. Kluivert harus meningkatkan keterampilan manajerialnya untuk mengelola tim dengan lebih baik, terutama dalam situasi tekanan tinggi. Dampak pada karir pemain. Kinerja Kluivert sebagai pelatih dapat mempengaruhi karir pemain yang mungkin merasa kurang berkembang di bawah asuhannya. Kualitas analisis pertandingan. Kluivert seringkali dianggap kurang dalam menganalisis pertandingan secara mendalam, yang dapat mengakibatkan keputusan taktis yang kurang tepat, sementara ST dikenal dengan analisis yang tajam dan mendetail. Pengelolaan sumber daya. Kluivert perlu lebih baik dalam mengelola sumber daya yang ada, termasuk pemain dan staf, untuk memaksimalkan potensi tim, berbeda dengan ST yang lebih efisien dalam hal ini. Adaptasi terhadap perubahan. Kluivert terkadang kesulitan beradaptasi dengan perubahan situasi di lapangan, sedangkan ST lebih cepat dalam menyesuaikan strategi saat menghadapi situasi yang tidak terduga. Keterlibatan dalam pengembangan strategi. Kluivert belum menunjukkan keterlibatan yang signifikan dalam pengembangan strategi jangka panjang untuk tim, sementara ST aktif dalam merumuskan rencana yang jelas untuk masa depan. Pengaruh pada tim. Kinerja Kluivert seringkali tidak memberikan dampak positif yang diharapkan pada tim, sedangkan ST mampu menginspirasi dan memotivasi pemain untuk memberikan yang terbaik. Keterampilan negosiasi. Kluivert perlu meningkatkan keterampilan negosiasinya dalam berurusan dengan pemain dan agen, yang dapat mempengaruhi komposisi tim, berbeda dengan ST yang lebih mahir dalam hal ini.